bagi kami dan memberikan keselamatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, kita akan melihat firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Filipi 2 ayat 12 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Tapi saya akan membaca ayat 15 saja, dan saudara nanti perhatikan ayat demi ayat selama kami menyampaikan firman Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku sekalian, tema kita adalah bercahaya bagaikan bintang. Cahaya adalah lambang anugerah Allah bagi umatnya yang mengungkapkan kasih-Nya, kekudusan, kuasa, dan kebenarannya. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini dikatakan apa maksudnya supaya kita ini bercahaya seperti bintang. Supaya kita bisa bercahaya seperti bintang, menurut firman Tuhan yang ada dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18 itu, yang pertama adalah supaya kita bercahaya seperti bintang, itu kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang disebutkan ayat 12a, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada orang-orang Filipi yang mendapat pujian dari Rasul Paulus bahwa orang Filipi ini sangat taat. Dia mentaati perintah Tuhan, dia sungguh-sungguh mengerjakan apa yang diberikan oleh firman Tuhan, dia kerjakan. Dan Rasul Paulus mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita? Yaitu ketika kita mendapatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka keselamatan itu harus kita kerjakan. Dan bagaimana mengerjakannya? Salah satunya adalah mempertahankan iman kita. Setiap hari, setiap saat kita boleh belajar firman Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita menghadiri ibadah baik offline atau online, kita melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Itu adalah salah satu mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan kita juga bisa dikerjakan ketika kita memberikan kesaksian betapa baiknya Tuhan terhadap hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan sudah menolong kita, mengangkat kita dari lumpur dosa itu, dan kita menjadi orang yang dipercayakan oleh Tuhan, menjadi anak-anak-Nya. Itu adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita membagikan hidup kita yang baik itu kepada orang-orang yang lain. Ini loh bedanya. Ketika kami belum percaya Yesus, kami melakukan A sampai B, Z, A itu semuanya itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi ketika kami percaya Yesus itu, Tuhan Yesus memampukan kami, Tuhan Yesus itu menolong kami, Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga kami bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang diharapkan oleh Tuhan. Itu adalah mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya itu kita mengerjakan itu dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan rasa yang sungguh menghargai begitu istimewanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang aku tidak hadir. Dan anugerah keselamatan yang diberikan kepada orang Filipi pada waktu itu, orang Filipi itu mengerjakan keselamatannya itu dengan luar biasa. Ketika Rasul Paulus datang, dia mengerjakan apa perintah-perintah Tuhan.
Tetapi ketika Rasul Paulus tidak ada dalam jemaat itu, jemaat juga tidak kendor semangatnya, terus ngegas mengerjakan apa yang Tuhan berikan, terus menerus dia semangat, bukan main pantang menyerah untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang namanya hadir atau tidak hadir seorang hamba Tuhan. Kita mau terus mengerjakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau melakukannya dengan tulus hati sebagaimana Tuhan sudah menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu dikatakan Allah, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ingin percaya seperti bintang yang dimaksud Tuhan itu, percaya seperti bintang-bintang di dunia, itu sangat berbeda anak-anak Tuhan dengan kebanyakan orang yang tidak percaya. Ketika jujur, kedua percaya dapat dipercayai orang lain. Apa yang kita katakan ya, tidak, dan orang lain itu akan mengetahui, ini loh anak Tuhan. Mas, walaupun dikasih pekerjaan yang kecil, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, dia tetap mengerjakan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, tanpa dilihat oleh majikan atau enggak dilihat, pokoknya dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini adalah menunjukkan anak-anak Tuhan itu jujur, dan juga anak-anak Tuhan itu dapat dipercaya. Saudara-saudara, hal inilah yang membedakan supaya kita bisa percaya seperti bintang-bintang. Yang kedua, supaya percaya seperti bintang itu, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Dalam ayat 14 sampai ayat 15 di sana, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini seringkali yang pekerjaan tidak berjalan dengan baik, itu kalau kita bersungut-sungut ya. Kita juga sebagai Tuhan punya tanggung jawab, jemaat juga punya tanggung jawab terhadap gerejanya. Saudaraku sekalian, dikatakan firman Tuhan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Tiada beraib dan tiada bernoda. Itu kan tujuannya kita beribadah. Itu kan tujuannya kita mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita ini supaya tidak beraib. Ya, kalau beraib itu kan orang yang tidak beraib ada itu bisa digosipin ya. Apalagi kalau beraib. Lalu kemudian sana ditebakkan tiada bernoda itu dalam pengertian latar belakang kita harus tetap dijaga dengan baik. Jangan latar belakang kita yang tidak baik kemudian suatu saat kita menjadi baik, orang juga akan mengatakan dulu itu mencuri dia. Itu karena latar belakangnya tidak baik. Karena dengan demikian akhirnya bernoda. Ya kan, mau kerjakan dengan baik ya sudah diampuni sih, sudah minta ampun sih, tapi itu menjadi noda yang tidak baik. Sehingga kita anak-anak Tuhan hendaklah kita menjaga hidup kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat pada zaman ini. Dan banyak anak-anak Tuhan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sudah berapa kali kita melihat berita-berita mendengar seperti itu. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang melakukan seperti ini, itu juga pukulan yang telak terhadap semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Kalau kita anak Tuhan misalkan mencuri, itu bukan si A saja yang mencuri, tapi itu diterima di seluruh dunia. Mengapa? Orang Kristen itu juga suka mencuri, padahal cuma satu di dunia itu kelihatan orang, tapi semua kena, saudara. Dan oleh sebab itu kita menjaga seperti ini supaya apa? Supaya kita percaya seperti bintang-bintang di langit. Supaya kita percaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Sehingga ketika melihat orang percaya, orang lain itu mengatakan, itu loh anak Tuhan, dia luar biasa.
Saudaraku yang ketiga, supaya kita bercahaya seperti bintang itu harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 16 sampai 17, sambil berpegang teguh pada firman kehidupan, agar aku dapat bermuka pada hari Kristus. Saudara-saudara, ini adalah satu kebanggaan hamba-hamba Tuhan. Kalau jemaat di Filipi itu melakukan firman Tuhan, memegang firman Tuhan sampai kepada kematiannya, dan kemudian Rasul Paulus itu ketika ke surga itu bangga, dia bangga karena apa? Jemaat Filipi itu semua masuk surga, gitu kan. Jangan sampai ketika yang mengajarkan firman Tuhan Rasul Paulus masuk surga, sedangkan jemaat Filipi itu tidak ada di surga. Bisa bayangkan ya. Sebaliknya demikian juga hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai masuk firman ke surga lalu jemaatnya nggak ada. Bilang, wih Pak Lukas, kamu sudah masuk surga? Oh iya, saya ketemu. Yang hilang hamba Tuhan yang lain tanya, loh mana jemaatmu? Dulu saya tengok nggak ada surga, nggak ada. Masa kita sendirian yang masuk surga, yang lain nggak ada? Ya. Ini juga merupakan malu yang besar. Tapi sebaliknya juga mendengarkan firman Tuhan, jemaat GKM Sulu semua masuk surga. Terus sampai masuk surga, sampai ketemu dan yang lain, lalu puji Tuhan kamu masuk surga, dia yang masuk surga. Loh, Pak Pendeta Lukas kemana ya? Waduh, Pak Pendeta Lukas dicari gak ada. Loh, pendeta kita kemana ini? Gak ada. Waduh, kan gawat saudara. Iya kan, semua arah jemaat GKM di surga bersuka cita bertemu dengan Tuhan Yesus, pendetanya gak ada. Waduh, jangan sampai seperti itu. Itulah sebabnya saya juga menjaga diri saya dengan baik semaksimal mungkin supaya saya tetap terjaga iman saya, supaya saya pada waktunya nanti saya bisa masuk surga, dan jemaat juga yang mendengarkan firman Tuhan mau pegang teguh firman Tuhan itu, kita sama-sama masuk surga, ya kan? Sama-sama dengan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itulah merupakan kebanggaan kita, kebanggaan Rasul Paulus itu ketika jemaat itu masuk surga, dan melihat jemaat itu Rasul Paulus dikatakan bersuka cita, bermegah di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bahwa kita seakan tidak percuma ketika kita berlomba. Kita kan berlomba bersama-sama mengerjakan kebaikan, mengerjakan firman Tuhan itu. Finishnya kan nanti ketika kita masuk di dalam surga itu. Dan ketika kita berlomba dalam kehidupan ini, mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya, itulah bukan keberhasilan kita. Mungkin pada kita saat ini tidak pernah memikirkan itu, tetapi Yesus itu menolong kita pada setiap waktu susah payah yang kita lakukan bersama-sama ini. Itu adalah untuk apa? Mempertahankan iman kita, yaitu berlomba-lomba untuk masuk di dalam kerajaan surga. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita, dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Ini Rasul Paulus sampai bangganya terhadap jemaat Filipi itu, karena dia sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, sehingga Rasul Paulus itu mengatakan, kalau sampai darahku tercurah pun tidak percuma aku. Kalau darahku mati oleh karena imanku itu, aku tidak percuma, karena jemaat itu semua mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, bahwa kita bisa mengerti hidup kita ini supaya kita berpegang terhadap kebenaran firman Tuhan maginya ini. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, setelah firman Tuhan ini kita mendengar ada kesaksian dari saudara Agus Trianto yang memutuskan dirinya untuk mau menerima Yesus Kristus dan bersedia untuk dibaptis pada hari ini. Kiranya ini merupakan hal yang terindah dalam hidup ini, ketika kita mau secara sukarela untuk menerima kebenaran firman Tuhan
itu merupakan anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan ini. Kita mau memutuskan untuk berhubungan dengan dunia itu, kita masuk di dalam kehidupan yang baru bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita juga akan bercahaya seperti bintang